Legenda Putri Mandalika. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar dari Legenda Putri Mandalika. Kisah Putri Mandalika mengingatkan kita bahwa keputusan yang kita ambil seharusnya tidak hanya demi kepentingan pribadi, tetapi juga demi kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Selain itu, dengan menghayati pesan-pesan ini, kita dapat belajar untuk menjadi individu yang lebih bijaksana, peduli, dan siap untuk berkorban demi kebaikan bersama, serta selalu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Oke, kalau begitu mari kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang menghadap hamparan Samudra Hindia. Kerajaan itu dikenal dengan nama Kerajaan Sekar Kuning dari Tonjang Beru. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Panji, dan sang raja memiliki istri bernama Dewi Seranting. Mereka berdua sangat dicintai rakyat, karena bukan hanya memiliki paras yang rupawan, tapi juga memiliki kebijaksanaan yang tinggi, sehingga rakyat menjadi sejahtera. Setelah lama menikah, sang raja pun dikaruniai anak yang rupawan, dan juga seperti kedua orang tuanya, anak itu bernama Putri Mandalika. Sang putri juga dikenal baik hati. Seperti kedua orang tuanya, Putri Mandalika dikenal mencintai rakyatnya. Ia bahkan rela membantu warga dengan tangannya sendiri, tanpa memikirkan jika dirinya adalah seorang ningrat. Tak heran jika Putri Mandalika juga dicintai rakyat, hingga selalu dibanggakan sampai ke pelosok negeri. Karena kebaikan hati dan keindahan, rupanya tentu banyak pangeran dari berbagai kerajaan ingin menikahinya. Para pangeran itu pun menunggu Putri Mandalika dewasa, agar mereka segera bisa melamar sang putri. Lambat tahun, para pangeran itu mulai berbondong-bondong ke Kerajaan Sekar Kuning untuk memperkenalkan diri. Para pangeran yang datang tentu dengan membawa oleh-oleh khas kerajaan mereka, mulai dari makanan, emas hingga pusaka-pusaka. Namun pemberian-pemberian itu justru membuat sang putri merasa tak nyaman, karena tentu ada beban yang harus ia tanggung ketika mendapat semua hadiah itu. Ketika para pangeran yang datang ke Kerajaan Sekar, pangeran itu menunggu jawaban dari Putri Mandalika. Mereka berkumpul di paviliun kerajaan. Saat mereka berkumpul di paviliun, itu bukan sikap sopan dan santun yang mereka tunjukkan, namun justru sikap angkuh dan sombong yang mereka tunjukkan. Mereka saling pamer apa yang ada di kerajaan mereka. Bahkan ada beberapa dari mereka yang terlibat pertengkaran. Pada suatu malam, Putri Mandalika memiliki ide untuk melihat siapa yang hendak dijadikan suaminya. Sang putri mengendap-endap ke paviliun untuk melihat para pangeran. Ia ingin melihat
para pangeran yang melamarnya. Hal yang membuat sedih sang putri pun datang ketika ia melihat tingkah para pangeran. Karena bukan karisma atau tingkah baik dari para pangeran yang ia lihat, namun justru melihat tingkah kekanak-kanakan para pangeran. Semakin lama, Putri Mandalika mendengar obrolan mereka, semakin kejam kata-kata yang terucap dari mulut para pangeran. Mereka tak segan mengajukan ancaman perang pada kerajaan lain. Apalagi jika sampai tak terpilih, mereka hendak menyerang kerajaan yang berhasil meminang Putri Mandalika. Ada juga yang akan mengajukan perang pada kerajaan Sekar Kuning jika sampai cintanya ditolak. Kecewa dengan apa yang disaksikannya, Putri Mandalika kembali ke kediamannya sambil menangis terseduh-seduh. Sang putri yang dilanda kebingungan untuk memilih mana pangeran yang akan ia terima. Lamarannya semakin merasa terbeban berat. Karena sekarang ia bukan hanya bingung, namun juga sedih karena jika ia salah memilih, perang antar kerajaan akan pecah. Ia pun memutuskan untuk berkonsultasi kepada ayah dan ibunya yang bijaksana. Namun ternyata, perasaan sang raja dan ratu juga sama bingungnya dengan Putri Mandalika. Karena tak berani membantu memilih, sang raja menyarankan Putri Mandalika bertanya kepada Sang Pencipta. Bertolaklah Putri Mandalika untuk bersemedi di tebing pantai segar dan untuk mendapatkan jawaban yang dicarinya. Setelah 3 hari bersemedi, Putri Mandalika mengundang para pangeran untuk datang ke tebing pantai segar saat fajar, pada hari ke-20 bulan 10. Hari yang ditunggu tiba, kawasan pantai segar kini dipadati penduduk yang ikut penasaran akan jawaban Putri Mandalika. Sang putri tiba diiringi kedua orang tua dan pengawalnya dengan kereta kuda. Ia terlihat mempesona. Wajahnya terlihat makin rupawan dalam balutan busana sutra warna-warni yang ia kenakan. Rambutnya panjang terurai di bawah mahkota. Matanya terlihat tegas sekaligus teduh. Putri Mandalika menuju ke ujung tebing tertinggi sendirian, membuatnya terlihat di antara kerumunan orang. Saat sinar matahari menyinari dirinya, Putri Mandalika mengatakan dengan lantang jika ia menerima semua pinangan para pangeran. Pernyataan putri membuat bingung semua orang. Katanya, jawaban itu adalah yang terbaik yang ditunjukkan Sang Maha Pencipta. Putri Mandalika diperlihatkan pandangan, jika menerima hanya satu saja pinangan, perang besar akan terjadi. Putri Mandalika melanjutkan, katanya semua pangeran baik untuknya, tetapi para pangeran harus menjadi pemimpin yang lebih baik untuk rakyat, karena yang ia inginkan hanyalah kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, perang hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat. Ia pun mengucap terima kasih
atas pinangan dan kasih sayang semua orang padanya. Kemudian Putri Mandalika membalik badan, menghadap ke samudra, lalu melompat ke lautan, disambut ombak besar yang menelan tubuhnya. Melihat putri kesayangan jatuh ke laut, raja segera menceburkan diri ke air untuk mencari anaknya. Diikuti oleh para pangeran dan seluruh rakyat yang berkumpul di pantai seger. Namun dari ratusan orang yang mencari, tak ada satupun yang menemukan tubuh Putri Mandalika. Yang terlihat di dalam air malah ribuan biota laut, serupa pita yang menjuntai berwarna-warni. Warnanya sama dengan kain sutra yang dikenakan Putri Mandalika, hingga banyak orang yang terkecoh dan menangkapnya. Raja dan ratu akhirnya menyadari jika cacing-cacing berwarna indah itu adalah jelmaan putrinya yang telah berkorban demi rakyat. Akhirnya, raja dan ratu memerintahkan rakyat untuk mengumpulkan cacing-cacing itu dan membawanya pulang. Sebagian menaruhnya di sawah dan membuat tanaman mereka subur. Sebagian lainnya membuat masakan dari cacing-cacing yang mereka sebut nyale, sehingga kebutuhan pangan mereka selalu tercukupi dan sejahtera seperti keinginan Putri Mandalika. Sedangkan para pangeran pulang tanpa membawa permaisuri. Namun, mereka menjadi pemimpin yang menghargai dan menghormati rakyatnya, bahkan bersedia berkorban bagi mereka, seperti yang dilakukan Putri Mandalika. Putri Mandalika, meski masih muda, menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menghadapi situasi yang rumit. Keputusannya untuk tidak memilih satu pangeran pun demi mencegah perang menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik harus selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Tindakan Putri Mandalika yang rela mengorbankan dirinya demi menjaga perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya adalah contoh teladan tentang pentingnya pengorbanan diri untuk kepentingan yang lebih besar. Ini mengajarkan bahwa kadang-kadang demi kebaikan bersama, kita harus siap berkorban. Putri Mandalika menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi dengan memahami dampak dari setiap keputusan yang dia buat. Dia mampu menempatkan dirinya dalam posisi orang lain dan berpikir tentang konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Kisah ini menekankan pentingnya kesatuan dan kerjasama. Setelah Putri Mandalika melompat ke laut, rakyat dan para pangeran akhirnya menyadari pentingnya bekerja sama dan menghargai satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini mengajarkan bahwa perpecahan hanya akan membawa kehancuran, sementara persatuan membawa kekuatan. Transformasi Putri Mandalika menjadi nyale cacing laut yang kemudian memberi manfaat besar bagi rakyat, menunjukkan betapa pentingnya menjaga dan menghormati alam. Alam dapat menjadi sumber kehidupan yang melimpah jika kita memperlakukannya dengan baik. Sejak kecil, Putri Mandalika menunjukkan sikap rendah hati dan kepedulian yang besar terhadap rakyatnya.
Ia tak ragu untuk membantu langsung rakyatnya, menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus merakyat dan peduli dengan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya menghargai dan belajar dari tradisi, serta nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Putri Mandalika meminta petunjuk dari Sang Maha Pencipta melalui semedi, menunjukkan bahwa kebijaksanaan seringkali datang dari menghormati dan mengamalkan nilai-nilai spiritual dan budaya.